Selamat pagi. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 September 2021. Rabu terakhir di bulan September. Puji syukur karena kita semua ada dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan itu semata-mata tentunya karena kasih Tuhan, berkat yang memang Tuhan berikan kepada kita semua, sehingga kita juga bisa berkumpul. Kondisi pandemi yang sudah berjalan 1 tahun lebih, tidak membuat kita terpisah satu dengan yang lain, tidak membuat kita menjadi jauh, tetapi kita tetap berada dalam satu persekutuan, tetap sehati, tetap dekat, dan tetap memuji nama Tuhan. Ayat pembuka pada pagi hari ini diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari yang spesial karena selain kita melakukan persekutuan seperti biasanya, kita akan juga bersama-sama mengikuti sebuah seminar yang berjudul Membangun Kesehatan Mental Keluarga dengan narasumber Dr. Evans Gary dan pelayan firman Pendeta Roni Nathanael. Nah, karena itu sekarang kita sama-sama mempersiapkan hati kita sebelum kita masuk kepada materi pada pagi hari ini, kita mau sama-sama menyanyikan lagu Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Biar bergemuruh samudra dan isinya, serta isi dunia, dan biar sungai, gunung, bukit, lembah bertepuk tangan bersama-sama. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Semua ciptaannya, semesta alam, pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berdoa. Bapa di surga yang penuh dengan cinta kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau berikan dan anugerahkan kepada kami hari ini. Satu hari kehidupan Kau berikan lagi kepada kami sebagai sebuah anugerah dan kesempatan. Kami bersyukur salah satu kesempatan yang kami gunakan adalah kami bersama-sama bersekutu
di dalam persekutuan dewasa. Dan saat ini ya Bapak, kami akan belajar bersama-sama bagaimana kami dapat membangun kesehatan mental keluarga kami, khususnya diri kami. Tolonglah hamba-Mu, Bapak Evans Gere, yang sudah mempersiapkan diri, berkenanlah Engkau memberkatinya, Engkau pakai dia, sehingga dapat menolong kami untuk benar-benar membangun kesehatan mental kami. Begitu pula hamba-Mu Pendeta Roni. Di dalam refleksinya, kami menyerahkan Pak Tulus juga yang bertugas sebagai moderator. Tuhan berkati, termasuk Ibu Yati sebagai liturgos, serta semua yang bertugas pada saat ini, dan kami sekalian yang hadir untuk ikut di dalam persekutuan dewasa pada hari ini. Kami serahkan persekutuan kami dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, tema yang dipilih oleh pengurus KD untuk hari ini adalah mengenai membangun kesehatan mental keluarga. Kita nanti sama-sama akan belajar dan mengetahui apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kesehatan mental itu. Karena dalam situasi pandemi yang sudah lebih dari 1,5 tahun dan bahkan sudah mendekati tahun kedua ini, paling tidak sudah membuat banyak sekali perubahan dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa bilang sekarang ini kita hidup dalam kondisi yang abnormal, tapi bisa juga kita bilang bahwa inilah new normal. Jadi apa sebetulnya? Dan yang pasti adalah banyak kebiasaan-kebiasaan dari kita yang sudah berubah. Kita sekarang sudah lebih banyak diam di rumah, dan saya juga mendengar dari teman-teman saya sudah banyak sekali keluhan-keluhan, bosen di rumah, nggak ngapa-ngapain, stres. Nah, apakah hal-hal seperti yang kita alami seperti itu ada juga mengganggu kondisi kesehatan mental kita? Nah, kalau memang itu juga terjadi dalam kehidupan kita, seperti misalnya sedikit-sedikit kita semprot tangan kita, sedikit-sedikit kita cuci tangan, bagaimana nantinya kita menyikapinya? Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini Dr. Evans akan mengupas, dan nanti Bapak Ibu juga akan diberi kesempatan untuk bertanya jawab seputar kesehatan mental keluarga. Nah, kita sama-sama akan mendengarkan, dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Tulus selaku moderator. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Tentunya kita semua oke, ya. Kita semua yang bisa hadir di dalam forum ini pasti dalam keadaan oke, sehat fisik dan mentalnya, ya. Nah, materi yang akan kita fokuskan itu tentu adalah soal kesehatan. Soal kesehatan. Nah, apa sebetulnya kesehatan itu? Kesehatan itu adalah salah satu yang kita utamakan di dalam hidup ini. Ya. Tidak ada hal yang bisa membuat kita tuh happy kalau kita itu tidak sehat. Ya. Nah, tapi apa tuh sebetulnya kesehatan? Mungkin kita secara sederhana mengatakan sehat itu tidak sakit. Ya. Apakah itu cukup? Nah, kalau kita itu sehat mentalnya, itu berarti kita tidak sakit mental. Apakah itu cukup? Ya. Nah, jadi kesehatan itu seperti kita tahu adalah hal yang terpenting, dan kita mengetahui satu kata bijak
bahwa health is important, but though it's not everything, but without health, everything is nothing. Jadi memang kesehatan itu demikian penting, dan walaupun dia bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan, maka semuanya tidak berarti apa-apa. Ya, itu mungkin kita bisa sepakat ya sebagai titik tolak kita. Nah, kalau begitu, kita lihat bahwa kesehatan itu sebetulnya ada 4 aspek, yaitu sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara spiritual, dan yang keempat adalah sehat di dalam hubungan atau social life kita. Jadi ada 4. Jadi kalau ibarat sebuah meja, itu ada 4 kakinya. Kalau 4 ini sama panjangnya, artinya seimbang, maka meja itu akan stabil dan tidak akan pincang. Ya. Nah, pada hari ini kita bicara mengenai salah satu kaki itu, yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental. Nah, tapi juga ada kaitannya dengan kesehatan fisik. Walaupun kita tidak bicara kesehatan fisik, karena Pak Evans ini adalah pakar di bidang psikologi, di bidang mental, tapi kita juga tahu bahwa ada kaitan antara fisik dan mental. Nah, itu kita kenal dengan mens sana in corpore sano. Jadi kalau kita tuh sehat fisiknya, kita kuat mentalnya. Dan sebaliknya, orang yang kuat mentalnya akan kuat fisiknya. Nah, ini saya ingin introduce mengenai masalah ini dengan sebuah lagu pendek, ya, yang kita sudah kenal, yaitu lagu ulang tahun itu, ya. Nah, lagu ulang tahun itu kita sudah tahu, panjang umurnya, sehat jiwanya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Nah, kita sedikit roba ya dalam kaitan dengan kesehatan mental, yaitu menjadi korporalita. Korporalita, korporalita. Sebentar. Korporalita, korporalita. Mens sana in corpore sano. Sehat jiwanya, kuat mentalnya. Oh, sorry kali. Sehat badannya, kuat jiwanya. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita sudah melihat sedikit paham akan kaitan kesehatan mental dengan fisik. Nah, saya akan masuk ke materi yang akan saya serahkan kepada ahlinya, yaitu Pak Evans, Pak Evans Gary. Ya. Nah, Pak Evans Gary ini kita tahu beliau adalah dosen di UKRIDA. UKRIDA Kampus 1 itu di Tanjung Duren. Ya. Nah, saya ingin memperkenalkan Pak Evans ini dengan cara yang tidak biasa, yaitu dengan pantun nyanyian. Ya. Nah, Pak Evans,
jalan-jalan ke Tanjung Duren. Maksud hati mau cari dosen psikologi. Kalau mau cari dosen yang keren sayang, tak salah lagi pilihan jatuh pada Pak Evans. Ya, Bapak Ibu tentunya di Tanjung Duren itu kampusnya psikologi itu ada banyak ya, ada banyak ahli yang di bidang psikologi. Tapi kami sudah memilih Pak Evans untuk berbicara pada saat ini. Nah, yang kedua begini, Dr. Evans lulusan Unpad, sudah beristri, dikaruniai 3 orang putri. Gara-gara COVID banyak kerja di rumah. Kalau pas senggang, hobinya bikin kue dan roti. Nah, mungkin nanti kalau Bapak Ibu selesai ini mungkin ada kiriman roti dari Pak Evans ya, mungkin saya tidak tahu. Mudah-mudahan saja. Nah, begitulah perkenalan singkat dan kita sekarang akan masuk ke materi yang pertama ya. Apakah kesehatan itu dan apa itu kesehatan mental? Nah, di sini saya persilakan Pak Evans untuk bisa memulainya. Silakan, Pak. Terima kasih. Luar biasa ya lagunya, pantunnya. Saya pikir mau Sesuai cari duren, permintaan, Pak. Ya. Ya, terima kasih Bapak, kreatif sekali. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Jumpa pada hari ini secara virtual dan tenang kalau kita kesehatan kita ya, khususnya mengenai kesehatan mental di masa pandemi. Nah, tadi sudah diperkenalkan, terima kasih sekali lagi. Kita langsung saja ya, Ibu dan Bapak, membahas topik ini. Nanti akan dibantu dimoderatori oleh Pak Tulus gitu ya. Nah, tadi Pak Tulus sudah memulai, bukan cuman tidak sakit ya Ibu dan Bapak sekalian ya. Gitu. Nah, mari kita membahas itu lebih dahulu ya. Apa itu sehat gitu ya sekalian. Nah, mohon izin saya share screen ya, Ibu dan Bapak ya. Iya, sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan Ibu Bapak? Cukup jelas? Belum. Belum. Pak Tulus, kelihatan Pak Tulus? Belum. Error. Masih tulisannya baru mulai started. Started screen sharing. Nah, Belum ya? Nah, sekarang sudah. Yes. Iya, makasih. Nah, saya mau mulai Bapak Ibu sekalian dengan menegaskan bahwa Bapak Ibu sekalian, hidup mungkin bisa optimal ini ya, bahkan di dalam situasi yang sulit sekalipun. Kita semua berada pada situasi pandemi yang sulit, namun ya dalam situasi yang sulit ini, hidup kita bisa loh Bapak Ibu sekalian mencapai satu kondisi yang baik begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa membangun itu? Itu mungkin kerinduan kita semua. Nah, mari kita mulai dengan
pengertian dulu ya, apa itu sehat dan sehat mental, kemudian sedikit membahas permasalahan yang terkait ya dengan kondisi mental kita di masa pandemi, dan kemudian apa saja strategi yang perlu dibangun dalam membangun kesehatan mental kita. Nanti akan dibantu dan dimoderatori oleh Pak Tulus. Saya izin langsung aja sharing ya Pak Tulus ya, nanti Bapak yang memandu kalau di tengah-tengah perlu stop atau apa, Pak Tulus ya. Silakan ya Pak. Saya langsung lanjut dulu ke yang bagian pertama ya, Ibu Bapak mengenai kesehatan mental. Ibu Bapak kalau lihat gambar ini kira-kira apa yang dirasakan nih oleh ini perempuan ya? Mungkin Ibu bisa kasih komentar sedikit. Bu Naning, mungkin Bu Naning. Depresi, Pak. Depresi. Apa yang dipikirkan oleh perempuan ini, Bu? Sedih, Pak. Sedih. Oke, baik-baik. Yang lain mungkin satu lagi. Siapa yang mau ngomong? Kira-kira kalau lihat gambar ini gimana nih kira-kira? Apa yang dirasakan? Nggak ada semangat apa-apa tuh, semangatnya hilang. Nggak ada semangat. Kosong, Pak. Tidak mikir apa-apa. Blank. Nah, kosong. Nggak mikir apa-apa ya. Baik-baik. Ya, saya juga begitu. Depresi ya, kosong, sedih ya, nggak mikir apa-apa, terus ngecam gitu ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, itu mungkin sesuatu yang kita mungkin atau mungkin tantangan ya di masa pandemi ini. Nah, mari kita mulai dengan apa itu sehat dulu ya. Nah, istilah sehat kan sehat. Bunyi itu dari kena angin itu loh. Oh itu tuh bagus tuh sini. Itu loh. Juga berarti bahwa tuh, yang panjang-panjang lihat. Kalau kita mencapai satu kondisi hidup yang baik ya. Kondisi hidup yang lihat. Kondisi hidup yang itu yang panjang hitam-hitam itu kuat dan bahkan mungkin bisa kita katakan ini kan kena yang panjang-panjang. Kondisi hidup yang optimal. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ya, jadi itu kan ya kondisi hidup yang mau inginkan begitu ya. Nah, kemarin kan dibantu oleh Bu Tia juga nih, ada survei ya yang di Ibu dan Bapak ya, mungkin ada sebagian yang mendapatkannya, ada juga yang mungkin tidak. Lalu ada, ini contoh kasus aja ya, ada 6 orang yang mengisi kondisi GKI Gading Indah. Ya, karena hanya ada 6 orang, mungkin kita bisa mempelajari sesuatu nih, Ibu dan Bapak sekalian. Ya. Bapak ya. Tadi terputus, Pak Ivan. Halo. Terputus ya? Sekarang baru keluar lagi. Ya, tadi terputus ya. Mohon maaf ya, Ibu Bapak ya. Ya. Ya, saya lanjut ya.
Jadi ini kebetulan yang ngisi 6 orang ya. Apa itu? Nah, dari Tahun yang mengisi surveinya ini, ya, secara umum dan ibu-ibu kebetulan yang ngisi ya. Ibu-ibu 6 orang ini baik nih, ya kondisi kesehatannya. Bahkan ada yang mengisi sangat baik. Nah, hanya di dalam dimensi hubungan sosial ini kelihatannya bahwa selama masa pandemi ini hubungan jadi yang baik, sangat baik itu hanya ada 2 orang ya. Lalu kemudian 3 dari 6 orang itu merasa dimensi dan religius spiritualnya itu memburuk ini di masa pandemi ya. Tapi sekali lagi ini tidak mewakili seluruh GKI Gading Indah ya, hanya jadi Ibu Bapak dari sini apa yang bisa kita ambil? Sehat itu tidak hanya satu saja, yaitu fisik saja. Tadi Pak Tulus juga sudah bilang, diilustrasikan oleh sebuah meja yang punya 4 kaki. Nah, dengan demikian juga sehat itu ada banyak dimensinya. Termasuk diantaranya adalah sehat mental yang hari ini kita bahas ya. Nah, saja contoh kasus dari kondisi yang mungkin dialami oleh Ibu dan Bapak sekalian ya. Nah, tes. Wah, mohon maaf ini putus-putus terus ya Bapak Ibu ya. Kalau boleh saya mohon izin saya matikan kamera saya gitu ya. Supaya silakan. Ya, supaya. Nah, saya lanjut dulu ya. Oke, nah ini ya, jadi sudah bilang ya, ada kondisi fisik, ya mental, sosial, religius spiritual. Nah, tapi juga ada dimensi ekonominya nih, finansial nih, yang kayaknya juga penting ya. Jadi multidimensi. Nah, jadi sehat itu bukan cuma tidak sakit ya Ibu Bapak ya. Kalau dalam kondisi mental, misalkan ada gangguan yang tadi yang seperti gambar yang saya kasih tuh, Ibu bilang, depresi, sedih, ya kosong, semangatnya padam. Nah, kalau itu berarti kan ada gangguan mental ya, yang bahkan bisa sampai membuat diri seseorang itu jadi tidak berdaya atau lumpuh gitu. Nah, jadi bukan sekedar kondisi tidak sakit, tetapi sehat itu kalau hidup kita sejahtera. Nah, siapa yang setuju dengan hal ini boleh kasih reaksi atau respon jempol di reaksinya. Coba saya mau lihat nih. Siapa yang setuju bahwa sehat mental itu berarti memiliki hidup yang sejahtera? Saya mau lihat berapa yang setuju. Kasih reaction di Zoom-nya dengan jempol. Ya, ya setuju. Oke, makasih. Ya, ada Ibu Ella, makasih. Siapa yang setuju? Jadi kalau sehat itu berarti hidup kita sejahtera. Roni, makasih. Siapa lagi? Bu Puspita, makasih ya. Wari, makasih ya. Sekarang siapa yang nggak setuju bahwa sehat itu sejahtera? Ada? Nggak ada ya? Yang nggak setuju kasih jempol? Nggak ada, nggak berani ya. Nah, saya rasa Bapak Ibu pasti setuju ya, kalau sehat mental itu hidup
kalau hidup kita tuh sejahtera gitu, kita merasa bahwa ya ada kondisi hidup yang, nah selain itu kita juga mampu mengatasi berbagai tuntutan di dalam hidup, ya, dan juga punya hubungan yang positif, yang konstruktif dengan orang lain. Nah, kurang lebih ini gambaran yang bisa kita katakan inilah sehat mental. Kita mampu mengatasi banyaknya tuntutan dalam hidup dan berbagai hubungan dalam hidup kita. Nah, dengan demikian Ibu dan Bapak sekalian, kita bisa melihat bahwa kalau keluarga kita sehat berarti ya fungsi mampu menjalin emosi, membangun emosi yang positif ya, bersosialisasi, mampu juga dalam produksi, secara ekonomi juga baik dan mampu nah ini adalah konsep yang fungsi pakai oleh Kementerian Kesehatan nih, oleh pemerintah Jokowi ya, nawacitanya. Jadi kita memiliki semua fungsi-fungsi ini dengan baik, yang kurang lebih mirip dengan kita. Ya, tes. Sorry, Ibu Bapak. Ya, ya. Itu tidak bisa diatasi dengan doa dan puasa itu kalau urusan sambungan internet. Mohon maaf ya. Tadi sampai saya lagi menjelaskan soal fungsi keluarga yang sehat ya, dan itu pemerintah juga ternyata prihatin nih dan pengen membangun fungsi keluarga yang sehat tadi ya. Nah, kurang lebih gitu ya Ibu Bapak ya. Jadi sehat itu dimensinya banyak, salah satunya adalah kondisi mental dan juga kita semua mungkin mengalami tantangan ya di dalam kondisi tersebut. Oke, saya coba lagi share screen saya, semoga nggak putus ini ya. Oke, sudah nyambung harusnya ya. Oke, kita lanjut ya Ibu Bapak ya. Nah, setelah kita memahami sehat mental, jadi bukan cuma sakit ya, tapi kita hidup yang sejahtera ya. Apa aja masalah yang kita hadapi nih terkait kondisi di masa pandemi? Nah, ini adalah survei yang dilakukan oleh perusahaan konsulen bernama PricewaterhouseCoopers. Nah, dia mensurvei 1.600 konsumen dewasa. Coba cek satu persatu nih ya. Siapa yang menjaga jarak dari teman dan komunitasnya? Di chat, saya gitu. Ayo, nanti lihatin. Menjaga jarak. Nah, itu ada yang raise hand. Oke, makasih. Boleh raise hand, boleh tulis di chat, boleh kasih jempol ya. Bu Miranda udah kasih angkat tangan itu. Boleh raise hand. Coba ayo, siapa yang menjaga jarak? Sudah? Oke. Lanjut ya. Siapa yang menghabiskan waktu lebih banyak menonton hiburan atau media, drama Korea mungkin? Ayo, aku. Siapa yang menghabiskan waktu lebih banyak menonton hiburan atau media? Boleh raise hand? Nah, ada tuh ya.
Siapa yang lanjut? Siapa yang mencoba produk baru? Nah, ini nih ya. Nah, siapa yang suka pesan online ini? Ya, ada makanan baru ya, baru buka restoran. Ah, ada lagi tuh. Ayo, ngaku ya. Ya. Sekarang siapa yang memelihara kebiasaan sehat dan kebugaran selama masa pandemi ini? Ayo. Siapa nih? Siapa yang tahan dan kebugaran di masa pandemi ini? Ah, ada tuh, makasih. Ya. Nah, terakhir. Siapa yang malah di masa pandemi ini jadi malah punya hobi baru? Ya. Jadi malah punya hobi baru. Ayo, tulis apa hobi barunya? Nah, ada yang kasih hati ya. Makasih. Kalau hobi baru saya kan tadi Pak Tulus sudah bilang ya, pakai pantun tadi. Senangnya masak, bikin roti. Oh, masak. Makasih Bu Linda, sama kayak saya. Nanam Bu Linda. Ada lagi? Baking, wah sama. Kasih edit video dan rekaman. Bu Tea, bener canggih. Hebat, Wah, Pak Roni, membuat aneka layanan YouTube. Mantep, Pak. Ada lagi? Ya, oke, makasih ya. Ini contoh ya. Jadi, nah, ternyata Ibu Bapak kita semua punya respon yang beda-beda nih ya selama masa pandemi ini ya. Jadi ada yang lebih banyak nonton, ada yang akhirnya banyak coba-coba produk baru ya, tapi ada juga yang sehat, bugar dan bahkan punya hobi baru ya. Nah, kita lanjut. Bagaimana dengan kondisi Indonesia di masa pandemi? Nah, ini data dari Dokter Jiwa Indonesia ya. Bisa dicek di websitenya ini. 64,8% itu mengalami masalah psikologis. Jadi, Bapak Ibu kalau mau periksa silahkan di sini di website ini ada tesnya. Periksa namanya, ya bisa cek sendiri. Ternyata dari mereka yang cek sendiri di sini, 60%-nya itu jadi trauma gitu. Jadi itu udah lumayan ya, bulanan ya. Pertama pandemi terjadi di Indonesia, banyak nih yang ngalamin masalah psikologis ya. Makanya kenapa teman-teman pengurus di Komisi Dewasa ini memilih tema ini. Ternyata dari contoh survei yang dilakukan Dokter Jiwa, banyak yang ngalaminya itu di usia 17 sampai 29 dan lebih dari 60. Saya di sini ada yang Bapak Ibu udah cukup senior juga ini ya. Di sini. Tapi ada yang masih umur 50, 40 gitu. Jadi mungkin ya buat Anda yang sudah berumur lebih dari 60 ini banyak mengalami masalah psikologis seperti ini. Nah, sebagian besar orang yang swab periksa ini perempuan, ini sama dengan yang ini ya. Betul ya. Banyak perempuan yang hadir di acara ini ya, gitu. Karena sama kesehatan. Setuju nggak ibu-ibu? Biasanya bapak-bapaknya lebih cuek gitu ya. Betul ya? Bu Septina setuju nggak, Bu? Atau Bu Naning setuju nggak? Bapak-bapaknya itu lebih cuek biasanya ya? Setuju sekali, Pak. Nah, terkait dengan kondisi tadi ya, survei yang dari contoh kasus 6 orang itu ya, saya juga mengalami dan melihat dari teman-teman dekat ya, dan dari contoh di masa pandemi ini ya, kita itu dekat di mata tapi jauh di hati nih. Mungkin ini salah satu tantangan yang terjadi nih. Dan tadi hubungan sosial dari 6 orang tuh 4 orangnya mengatakan tuh
memburuk gitu loh di masa pandemi ini, ya kan? Hubungan sosial kita. Jadi, tetapi ini tolong diperhatikan nih ya. Bisa jadi nih kondisi hubungan dan pengalaman kita nih dalam hubungan orang lain ya, dengan keluarga, dengan teman ya, sebelum masa pandemi itu berperan. Jadi kalau di masa sebelum pandemi itu, misalkan nih ya kurang dekat gitu ya, kita ini punya hubungan sosial yang intim ya. Pandemi ini, wah mungkin tambah berat gitu ya, karena kita diharuskan. Nah, jadi memang peran atau kasus ya, di pandemi ini kita tambah besar, bukan karena terjadinya pandemi, bukan, tetapi karena sebelum pandemi itu mereka memang juga sudah punya hubungan yang kurang harmonis. Jadi ya ini perhatikan bahwa ini dah pandemi ini, tetapi bisa juga malah Bapak Ibu menjadikan situasi pandemi ini tantangan ya untuk memperbaiki hubungan sosial. Jadi ini kesempatan justru nih berada di rumah. Ayo dilihat sebagai kesempatan untuk membangun keintiman. Nih contohnya, jadi kami pagi ya naik sepeda ya, sengaja rutin teratur. Ayo kita gunakan waktu untuk membangun. Apa yang bisa dilakukan silahkan. Mentor kami ini ya itu tiap pagi jalan pagi ya berdua pakai ya, supaya dekat di mata tapi dekat juga di hati. Jangan dekat di mata jauh di hati gitu. Oke, nah ini masalah-masalah yang kita hadapi masa pandemi ini. Jadi tadi kan hubungan sosial nih, ya mungkin dari contoh kasus 6 orang yang isi survei, 4 orang yang nggak tahu pengalaman ibu dan bapak sendiri gimana. Oke, nah sampai sini, ini kita udah membahas sehat dan masalah-masalah terkait dengan kesehatan mental kita di masa pandemi. Nah, Pak Tulus, apakah saya lanjut atau kita stop dulu, Pak? Gimana baiknya? Mungkin boleh juga di stop dulu ya. Ada respon mungkin dari kami nanti. Silakan Pak. Nah, bagian terakhir tuh saya akan bahas strategi-strateginya Pak. Bagaimana kita membangun kesehatan mental. Makasih. Ya Pak Evans, saya mau ngundang beberapa orang ya, 2 atau 3 orang untuk merespon ya. Silahkan bisa dengan cara pakai chat. Di sini nanti co-host akan membantu saya menampilkan pertanyaannya gitu. Nah, jadi kalau dari saya melihat bahwa bisa jadi COVID ini semacam kambing hitam, ya. Nah, tadi kan Pak Evans bilang sebelumnya sudah ada masalah, cuman belum disorot. Tapi begitu ada alasan untuk menyorotin COVID itu, ya, nah terus timbul. Tadinya memang hubungannya sudah tidak harmonis, gitu, sudah jauh, pakai alat komunikasi itu kan gencar sekali. Jadi itu ciri-ciri yang nggak bagus sebetulnya. Tetapi pas begitu ada COVID, ya itu keterusan gitu loh. Nah seperti itu. Tapi memang tidak ada ya, Pak, yang sebelum dan sesudah ini. Jadi sebelum dan sesudah itu bisa dibandingkan berapa dampak dari pengaruh COVID itu terhadap kesehatan. Pak Tulus, saya nimbrung nanya ya. Oh iya. Ya, jadi kalau tadi sempat dikatakan pengaruh dari apa yang sudah
ada yang sudah terjalin sebelum pandemi. Ya. Lalu diberikan contoh kalau memang hubungannya mungkin sudah kurang bagus, ya bisa makin kurang bagus. Nah, yang sebaliknya menurut saya juga bisa terjadi, betul tidak ya? Yaitu bahwa kalau hubungannya itu memang sudah baik, ya. Lalu kalau Pak Sutri katakanlah dengan itu sudah selama sebelum pandemi pun sudah mesra, maka di masa pandemi itu jadi tambah mesra gitu. Karena berduaan terus gitu. Kan? Terjadi ya, bukan cuma dari aspek yang negatif saja jadinya. Terima kasih. Nah itu Pak Roni, kita kan kurang data, kurang penelitian soal gitu. Jadi kita menganggap lebih banyak yang minusnya. Yang positif itu seperti perkecualian gitu loh kalau saya lihatnya. Kecuali memang ada data gitu. Memang nggak ada data. Mau nanya. Ya, Sistea, silakan. Ya. Makasih Pak Tulus. Pertanyaan saya adalah terkait dengan hasil penelitian. Di situ kan disebutkan salah satunya yang tertinggi, angka tertinggi adalah trauma. Iya. Trauma. Nah, kenapa? Maksudnya saya lagi mikir kenapa bisa trauma gitu yang paling tinggi? Apakah trauma terkait dengan pandeminya atau trauma? Contohnya misalnya karena keluarganya pernah terpapar, terus sakitnya parah, atau mungkin meninggal, atau dampak yang lain selain kesehatan terkait dengan ekonomi misalnya dia di PHK atau terhadap dirinya sendiri bahwa dianya sendiri di PHK atau keluarga yang di PHK atau dianya mengalami hal-hal yang negatif pada saat pandemi itu yang terkait dengan COVID atau yang lainnya. Pokoknya sekitar itulah. Apakah yang memang seperti itu atau gimana nih Pak Evans yang disebut dengan trauma sampai angka yang tertinggi itu? Iya, betul. Gimana Pak Evans mau? Ya angkanya di atas sama depresi kan itu. Ya. Saya langsung tanggapi Pak. Ya. Oke, pertama makasih Pak Roni. Ya, saya rasa Pak Roni tepat sekali ya. Jadi bahwa kondisi hubungan sebelum pandemi ya itu berperan ya. Jadi artinya mereka yang punya kondisi yang kuat ya hubungannya positif ya pada saat masa pandemi ya itu mereka lebih punya kemampuan ya untuk membangun hubungan yang juga kuat dan positif selama masa pandemi dibanding dengan mereka yang memang di masa pandemi sebelum pandemi itu kondisi hubungannya sudah Ini Pak Evans masih sedang ini ya, merespon ya Pak. Jadi intinya kalau Pak Roni itu ada blessing in disguise. Jadi ada satu hikmah di balik musibah. Kalau COVID itu musibah, ya tetap ada sisi positif yang membuat hubungan itu menjadi lebih bagus. Nah, cuman masalahnya adalah seberapa banyak gitu loh. Berapa banyak? Apakah lewat dari 50% atau kurang dari 50% gitu. Nah, itu yang mungkin kurang ya. Nah, terus kalau Sistea menyorotin soal trauma itu ya.
Nah, ini trauma ini malah tinggi ya, 71% loh. Hampir 3/4 tuh. Nah, itu kira-kira gimana menjelaskan kok orang tuh bisa jadi trauma gitu. Sepertinya Pak Evansnya terlempar keluar ya. Oh, gitu ya. Ya, Suaranya nggak kedengeran Yes. Pak Evan. iya. Ya hilang terdengar. Ya, sementara sambil nunggu Pak Coba. Evan dilempar kembali, ya Dimasukkan kita kembali. teruskan aja. Tadi Ibu Yati juga ngacung tangan ini ya. Masih berlaku nggak itu, Bu? Atau di data aja ya, di data dulu mungkin ada pertanyaan. Ya, di data dulu aja, dikumpulin ya. Kalau ada beberapa hal. Itu bisa juga, nih saya usul aja ya, sementara menunggu Pak Evans. Pertanyaan tadi, pertanyaan dari Pak Roni sama saya, mungkin juga ada pendapat-pendapat dari teman-teman yang ada di sini, di persekutuan. Oh ya, boleh. Sharing, bisa kasih Ada pendapat. pendapatnya, bagaimana. Nah, nanti kalau begitu Pak Evans masuk, kita bisa bertanya, kita mungkin bisa masuk, memberikan masukan-masukan yang dari teman-teman ini kepada Pak Evans, dan nanti Pak Evans yang melanjutkan. Oke, baik. Jadi di samping pertanyaan tentu ada komentar ya. Jadi boleh saja. Silakan. Saya Pak mau kasih Bu komentar. Ella. Ya. Ya. Kalau saya ngelihatnya di dalam masa pandemi ini kita lebih banyak cemas, ya. Emang cemas itu di sini dilihatnya adalah survei 65%. Tapi di samping cemas itu kita tetap melihat juga yang positifnya. Positifnya begini, misalnya kita cemas kepada orang sekitar kita. Jadi kita harus memperhatikan kan, kalau sedikit misalnya flu, waduh, hati-hati gitu kan. Ayo mesti makan vitamin tambah banyak. Nah, berarti kan positifnya dengan orang yang bersangkutan, misalnya suami ataupun anak ataupun sekitar kita, mereka senang gitu loh, merasa lebih diperhatikan. Tetapi awalnya itu sebenarnya cemas ya. Kalau kamu sakit, aku ikut. Tetapi positifnya ya kita menjadi membangun orang itu juga merasa diperhatikan, dan kan kelihatannya bilangnya kalau dengan suasana yang positif itu malahan membangun kita punya imun. Nah, di situ positifnya. Nah, ini hanya komentar ya dari saya. Ya, Bu Ella. Terima kasih, Bu. Iya, Pak. Pak Roni ini. Kok Pak Ronald? Pak Ronald, ya. Iya, Pak. Pertama, saya mengomentari apa yang dikatakan Pak Roni tadi. Itu benar. Kalau sebelum COVID, saling menyayangi, selama COVID semakin jadi. Itu pertama bisa terjadi. Atau sebaliknya, sebelumnya hubungan baik, setelah COVID cepat tersinggung, ribut. Jadi ada beberapa kemungkinan saja. Jadi ada perubahan bisa, atau semakin terjadi. Kalau saya selama pandemi ini, ya bahagia aja. Kenapa? Istri dan saya tuh punya hobi masing-masing. Kalau istri itu seharian tuh di dapur dari pagi bangun bikin kue. Kalau saya pagi bangun masuk ke kamar rekaman, kita punya kamar khusus, nyanyi dengan backing vokal atau apa ya, backing track di gitar. Jadi hobi itu disalurkan selama pandemi. Hari itu menjadi pendek, pengen besok lagi, itu lagi. Itu imun. Jadi dengan cara itu pandemi dirasakan. Ya, itu saja masukan. Terima kasih Pak Tulus. Ya, jadi Pak Ronald ini punya hobi baru ya, merekam suaranya sendiri ya. Dan main gitar juga, backing track. Jadi, yang sebelumnya nggak ada itu Pak. Sebelumnya nggak kan? Sama seperti Pak Evans. Pak Evan juga hobi barunya itu bikin roti gitu. Ya seperti istri ya.
Ya. Memang akan ada banyak hal-hal positif kalau orang tuh pemikirannya positif, ya, positive thinking. Jadi ini saya catat kemarin ada yang ngirim itu bahwa positive things will akan timbul pada saat kita berpikir positif. Jadi think positive and positive things will happen. Nah, di sini mungkin sedikit ada tambahan untuk Pak Evans. Pentingnya itu apa? PMA, positive mental attitude. Jadi kalau orang yang sudah positif itu sulit digoyahkan oleh COVID, oleh apapun, bencana perang, bencana alam, tetap dia bisa bertahan. Tough time never lasts, but tough people do. Nah, gitu. Jadi memang hidup itu banyak sekali tantangannya, tapi yang bisa bertahan itu adalah orang-orang yang positif dan selalu bersandar pada Tuhan. Kalau saya sih begitu komennya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Sekarang sudah hampir jam 11. Jadi saya mau tanya. Pak Evan sudah masuk tuh. Iya, Pak Evan sudah ya. Mana? Ya, Ibu Bapak, mohon maaf sekali. Saya mohon maaf. Ini saya mau coba connect dengan jaringan seluler saya juga, tapi ini kayaknya bermasalah. Ya, silakan Pak Evans. Ya, tadi ada dari tadi Pak Roni, Pak Ronald. Pak Roni, ya. Terus sama Bu Tea kan tadi mengenai hasil Bu Tea, ya. trauma itu ya. Ya, mengenai hasil survei yang tadi itu ya Bu, jadi memang apakah itu terkait dengan pengalaman khusus di masa pandemi? Nah, yang setahu saya itu adalah kondisi yang umum ya Bu. Jadi kecemasan, depresi, dan ya yang istilahnya di screening, ya dicoba untuk periksa secara umum begitu. Jadi apakah itu terkait? Setahu saya itu umum Bu, jadi nggak langsung terkait dengan pengalaman di masa pandemi. Cuman memang ditesnya di masa pandemi begitu. Nah, memang untuk memeriksa bahwa apakah ada trauma tertentu ya terkait dengan kondisi pandemi, misalkan kehilangan orang yang dicintai atau misalkan karena sakit. Nah, memang itu studi-studi yang lain yang lebih spesifik melihat apakah memang orang-orang yang mengalami trauma tadi betul-betul punya pengalaman yang spesifik sekali terkait dengan pengalaman masa pandemi. Nah, cuman biasanya pertanyaan-pertanyaan yang mengukur kecemasan, depresi, ya, trauma itu biasanya terkait dengan pengalaman secara umum. Gitu sih Bu. Jadi perlu diperiksa lagi kepada orang-orang tersebut. Apakah memang mereka tuh punya pengalaman-pengalaman yang spesifik. Namun sekali lagi pengalaman kita sebelum pandemi ya itu akan berperan besar. Jadi kondisi pandemi ini, kalau tadi istilah saya menyingkapkan siapa diri kita gitu Bu. Apa pengalaman kita. Itu yang menjadi tantangan buat kita. Nah, hanya betul kata Pak Roni, justru yang udah bisa punya kesempatan besar untuk membangun kekuatan itu. Kalau istilah saya, kesempatan justru. Itu kira-kira Pak Tulus, apakah cukup dipahami atau perlu diperjelas? Iya Pak. Pak Evans, jadi memang problemnya kita tidak bisa melihat ke kasus per kasus ya, tapi secara umum aja. Nah, kalau kita lihat misalnya pemerintah itu sempat mempersoalkan teror-teror dan hoaks di sosmed, sehingga disarankan
Jangan kalau yang nggak kuat tuh bacain sosmed mengenai COVID gitu, ya. Karena itu akan melemahkan kita, mental kita. Jadi lebih baik kita nggak tahu apa-apa aja, tahu-tahu mati aja gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Daripada kita diteror terus dengan berita-berita yang negatif, yang hoak gitu, apalagi hoak ya, sudah negatif hoak lagi. Nah, jadi mungkin itu masuk di dalam nanti Pak Evans ya, strategi menangkal dampak negatif dari COVID ini yang masih bisa berkepanjangan. Nanti yang di Singapura yang sudah aman-aman tahu-tahu meledak lagi. Dulu India juga gitu, sudah diumumkan oke, tahu-tahu meledak lagi. Nah, itu kan membuat kita jadi tidak pasti lagi. Banyak yang kejadian begitu. Nah, itulah yang menjadikan masalah mental kita. Nah, bagaimana caranya ya tutup aja lah sosmed itu kalau gitu. Bisa kan? Salah satu cara. Atau kita sudah tahu bahwa Jemaat Gading Indah itu misalnya orangnya pada kuat semua, ya nggak apa-apa gitu. Di survei kuat semua gitu. Hanya sebagian kecil yang lemah. Nah, yang lemah itulah kita lindungin aja. Nah, yang kuat tidak apa-apa, dihadapin aja sudah. Itu sebagai proses pembelajaran ya, Pak Roni, begitu. Nah, itu Pak ada Tulus, satu. Pak Evan sepertinya tadi masih ada satu bagian yang tertunda, yaitu untuk tips itu ya. Mungkin boleh sekarang, mumpung sambungannya lagi bisa rada waras, rada sehat. Ya. Oke. Ya, makasih. Masuk ke bagian yang strategi apa Tulus? Ya, bisa lah Pak. Kalau lihat waktunya juga udah cukup nih. Ya, kita akan sampai. Mohon izin bisa di ini share. Ada tayangan. Di sekolah lagi coba dia. Pak Evans, apakah sudah dapat visa untuk bisa share screen? Belum, Pak Roni. Belum. Agnes. Sebentar ya, ini mungkin sedang di setting. Mohon maaf sekali lagi Bu Bapak ini. Nanti. Oke, mungkin sambil ini saya sampaikan aja dulu ya Ibu Bapak ya, sambil nunggu ya, supaya nanti kalau sudah kita bisa lihat tayangannya. Nah, jadi Bapak Ibu, mohon maaf, saya sampaikan dulu, ada beberapa strategi nih yang mungkin bermanfaat buat Ibu dan Bapak untuk membangun ya kekuatan mental keluarga kita nih di masa pandemi. Ya, yang pertama ya, nah, yaitu kita mungkin perlu fokus pada bagaimana membangun hubungan kita dalam hidup kita ini Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti tadi ya,
pertimbangannya. Satu ya, bahwa salah satu dimensi ya di dalam kesehatan kita adalah hubungan ya. Kedua ya, dari contoh kasus tadi kan ada beberapa ibu-ibu yang merasa memang hubungan sosialnya memburuk di masa pandemi. Dan di dalam kondisi mental kita, relasi kita dengan orang lain ternyata diteliti para peneliti, salah satu contohnya ya dari Harvard University, yang menemukan bahwa mereka tuh menelitinya dalam waktu jangka panjang loh Ibu Bapak. Mulai dari seseorang itu masih kecil sampai usia mereka sudah lansia. Jadi puluhan tahun diikuti perkembangan. Nah ternyata mereka yang punya hubungan yang positif, itu mereka adalah orang-orang yang ditemukan. Itu indeks kebahagiaannya lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang punya hubungan yang cenderung lebih negatif. Nah oleh karena itu Ibu Bapak, ya perannya adalah bangunlah hubungan yang positif, yang konstruktif ya dengan orang-orang yang kita kasihi nih di keluarga kita terutama ya. Gitu. Gunakan kesempatan di rumah untuk menjalin komunikasi, ya, membangun relasi. Oke? Nah, gitu ya. Sehingga ini bisa jadi kesempatan yang luar biasa. Dan itu akan memperkuat kesehatan mental ibu dan kalian. Oke? Itu strategi pertama ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi ini coba untuk menjadi luwes. Apa Ibu Bapak sekalian? Coba buka mic-nya, kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Luwes. Luwes. Nah, Luwes. gitu ya. Luwes. Di Zoom ini kan juga harus luwes ya Ibu Bapak ya. Jadi kadang-kadang kita mesti buka kamera ya, mesti ngomong kan gitu ya. Luwes itu artinya tidak kaku ya. Jadi harus menyesuaikan diri gitu. Jadi luwes itu kita tuh nggak harus gini, luwes itu kan lentur ya, fleksibel ya, mudah dibengkokkan gitu. Tapi bukan berarti nggak fokus, jangan khawatir. Lalu luwes itu juga bukan berarti kita rebahan melulu Ibu Bapak, yang maunya tidur aja gitu ya. Jangan. Itu artinya kita tetap ya aktif justru dalam berbagai kegiatan yang positif. Belajar hal-hal baru kayak Pak Roni tadi malah bikin banyak YouTube, Butea juga belajar ngedit video, ada yang belajar masak, ada yang belajar nanam tanaman dan sebagainya. Jadi marilah kita untuk jadi fleksibel, luas gitu ya, terutama terhadap hal-hal yang baru, ya, hal-hal baru yang harus kita pelajari, kita amati, ya, dan kita lakukan pada masa pandemi ini, ya. Saya salah satunya contohnya saya jadi bisa masak gitu, saya bisa main musik, saya juga sekarang sedang belajar online, menulis dan berbicara secara persuasif. Itu hal-hal yang baru ya, saya terus belajar. Jadi kita terus belajar menggunakan kesempatan di masa pandemi ini, gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah kita memiliki tujuan. Jadi, Ibu Bapak sekalian penting deh untuk pikirkan fokus ke masa depan. Saya mengutip kalimat dari seorang filsuf bernama Søren Kierkegaard yang mengatakan begini, kalau kita mau memahami hidup kita, diri kita, itu kita ngelihat ke belakang. Kalau mau memahami ya tujuannya ya. Tapi kalau kita mau menghidup hidup kita, lihatnya kemana Ibu dan Bapak sekalian? Ke depan. Betul Pak Tulus. Jadi kalau mau menghidupi hidup kita, kita perlu melihat ke masa depan ya. Jadi bikinlah tujuan yang baru di masa depan. Nah itu akan membuat pikiran kita tuh jadi terarah. Nah ini yang seringkali menghambat kita nih ya, kondisi mental kita. Kalau kita selalu melihat ke belakang, kayak judul lagu itu loh, Tulus, aku masih seperti yang dulu. Nah gitu. Menunggumu gitu sampai akhir hidupku. Nah janganlah gitu ya Pak.
Lebih baik kembangkanlah tujuan gitu ya. Apa nih minggu ini, akhir minggu ini mau ngapain? Akhir bulan ini mau ngapain? Akhir tahun ini mau ngapain? Bikinlah tujuan-tujuan. Ada tujuan. Panjang Ibu Bapak, karena memang masa pandemi ini kita tuh nggak bisa memprediksi ya. Ya setiap minggu bikin tujuan baru atau setiap bulan ya. Nggak apa-apa. Kalau mampu sampai 1 tahun lebih bagus, nggak apa-apa. Tapi yang penting ya, sehingga terus kita terarah untuk kita menghidupi hidup kita ya, gitu. Dengan tujuan-tujuan. Pak Evan, sorry, kalau mau share screen udah bisa. Oke, oh ya betul. Makasih Pak Roni. Udah kelihatan ya. Jadi ini ya, kalau saya kasih strateginya tahan ini. Tahan. Tetapkan tujuan Anda, apa yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tahan. T-nya tetapkan tujuan, hanya apa yang bisa dilakukan, hanya hambatan apa yang dialami, pasti ada hambatannya. Tapi A-nya ada alternatif untuk mengatasi hambatan. Ya. Dan N-nya terakhir, lakukan. Jadi tahan. Coba sebut sama-sama Bapak Ibu sebagai penyemangat kita pagi hari ini. 1, 2, 3. Tahan. Tahan. Ya, makasih ya. Jadi tahan ya di masa pandemi ini ya. Nah, kita tahan ya. Yuk lanjut. Yang berikutnya itu coba ya kembang. Nah, ini seorang tokoh ya bernama Viktor Frankl. Dia itu pernah disiksa di kamp tawanan Nazi. Dia melogoterapi, terapi makna. Jadi dia menulis buku, ya. Jadi pada saat dia mengamati orang-orang yang ditawan itu, mereka dimasuk tempat penyiksaan di mana mereka dimatikan dengan digas begitu ya. Sementara orang lain berpikir, Viktor Frankl justru memikirkan apa makna dari situasi yang dialami ini. Dan jadi lahirlah buku Meaning, dan kemudian lahirlah terapi makna. Jadi kita semua perlu punya makna, Ibu Bapak, di masa pandemi ini. Coba kembangin ya, apa yang kita miliki, kita alami dalam pengalaman kita. Buat yang pernah sakit COVID, saya juga ya, saya dan istri kami berdua adalah penyintas COVID. Yang penyintas COVID di sini, boleh kasih jempolnya? Penyintas COVID, ayo. Wah, Bu Linda makasih. Siapa lagi penyintas COVID? Ya. Siapa? Ayo. Saya dan istri kami berdua penyintas COVID. Cuman beda kondisi ya. Kalau saya hampir nggak ada gejala, istri saya ada gejalanya. Nah, coba apa maknanya buat Anda ya? Apa maknanya buat Anda ketika Anda mengalami COVID ya? Pikirkan di dalam penderitaan. Ini kutipan dari Nietzsche, orang yang tahu mengapa ia hidup akan mampu mengatasi apapun dalam hidupnya. Oke. Dan terakhir, saya nggak akan banyak ini bagiannya Pak Roni ya. Jadi kayaknya kita juga mesti punya keyakinan iman ya. Penting nih ya, yang memberikan makna buat hidup kita, terutama di masa pandemi ini. Nah ini saya kutip dari Alistair McGrath, makna ini justru lahir dari keyakinan iman. Jadi untuk membangun mental yang kuat, kita mesti punya keyakinan iman juga yang kuat. Gitu ya. Tadi kan dari survei 3 dari 6 orang dimensi religius spiritualnya ini buruk di masa pandemi. Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Justru ini kesempatan untuk ayo dilakukan, memperkuat keyakinan iman kita di masa pandemi ini. Karena ketika kita memiliki keyakinan, ya, apa yang bisa membuat kita bertahan di masa pandemi ini, itu akan membuat mental kita juga akan kuat. Tapi kalau kita kehilangan fondasi keyakinan, kayaknya mental kita akan goyah sekali. Gitu ya. Oke, saya berhenti dulu sampai sini Pak Tulus. Saya serahkan ke Pak Tulus kembali. Ya, baik. Masih mau ada lanjutan nggak Pak Evans? Sudah habis? Saya itu dulu. Makasih. Kenapa?
Dari saya itu aja Pak Tulus, strategi yang Oh saya iya, mau bagikan. kalau gitu kita sudah di perbatasan dengan Pak Roni ya. Pak Roni yang akan memberikan ulasan secara spiritual, iman. Jadi kalau kita hari ini fokusnya di mental, tapi kayaknya memang tidak lengkap kalau tidak dilengkapi dengan aspek spiritual, ya. Jadi mungkin saya bisa persilakan pada Pak Roni Nathanael untuk memberikan ulasannya, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih. Tadi pagi saya sempat selisih pendapat dengan istri saya. Waktu dia mengingatkan, nanti jangan lupa tugasmu refleksi ya. Terus saya bilang, udah Evan udah panjang lebar, ngapain aku refleksi lagi? Harus, itu kebiasaan kita, harus ada refleksi teologis. Oke, jadi saya mau share screen, ada 3 slide yang mau saya pakai. Ibu Naning boleh ya. Oke. Baik. Jadi karena sudah cukup dalam ya apa yang kita percakapkan dengan Pak Evans dengan selingan gangguan internet, maka saya mau mengajak kita memperhatikan satu teks ya, satu teks dalam satu ayat dari Efesus 4 ayat 23. Ini kaitan dengan bagaimana kita diingatkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya ini bahwa kita setelah kita mengenal Kristus, kita mestinya berproses, yaitu menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Nah, tentang manusia baru itu disebutkan seperti ini, Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, maka di dalam teks Alkitab Perjanjian Baru ada 2 kata yang paling sering dipakai dengan yang kemudian diterjemahkan dengan kata sehat, ya. Yang pertama itu kata hugiaino. Dari kata itu muncul kemudian turunannya kata higienis. Jadi misalnya ketika Yesus mengatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Nah, di sana kata yang dipakai hugiaino tadi, sehat dalam pengertian kata itu menunjuk pada kondisi segar bugar. Tapi juga ada wholeness, utuh. Berarti seperti yang sudah kita percakapkan, bukan cuma segar bugar secara fisik, secara jasmani, tapi juga untuk semua aspek yang lain, dan tentu saja termasuk di sana mental. Karena itu hugiaino juga berarti uncorrupt, ya, tidak terkorupsi, tidak terusakkan. Lalu ada kata yang kedua itu sophrosune. Sophrosune ini artinya sanity. Dia dalam keadaan secara mental ya sehat, dia masih mampu untuk mengontrol dirinya. Nah, ini semua yang kita dapatkan dari segi iman, yang bisa kita dapatkan hanya di dalam Yesus. Tetapi teks kita saat ini mau mengingatkan ini bukan proses yang instan. Ya, jangan pikir begitu kita terima Yesus, terus seakan-akan kita tinggal ganti baju. Ya, baju lama kita lepas, langsung pakai baju baru. Tidak. Tidak ada yang instan di dalam pembaruan hidup. Ini proses yang harus kita jalani. Dengan cepat kita lihat apa yang dimaksudkan dengan dibarui di dalam roh. Nah, kata yang dipakai di sana adalah kata pneuma. Pneuma itu
sederhananya kita artikan daya yang menghidupkan. Nah, kita ketemu ya. Utamanya adalah kualitas mental dan moral. Dari pengertian leksionari, artinya secara kata yang digunakan ini, maka mental itu menunjuk pada kebiasaan, cara mempersepsikan sesuatu yang menghasilkan perilaku tertentu. Jadi kalau orang yang masih terikat kepada the old life, kalau itu kita kaitkan dengan pandemi seperti topik kita, ya, yang biasanya saban hari mesti jalan-jalan ke mall, lalu sekarang tidak bisa dan dia tidak mau mengubah cara dia mempersepsikan realitas itu, memaknai realitas itu, pasti akan tersiksa. Ya. Kalau biasanya merasa free, merasa aku bebas karena sesudah dikasih makan suamiku pergi ke kantor, ya, lalu aku bebas tuh dari jam 6:30 pagi sampai jam 5 sore itu me time. Sekarang ditongkrongin terus nih sama suami, ya, karena dia kerjanya dari rumah, dikit-dikit manggil, pisang goreng, minta dibikinin kopi dan sebagainya. Jadi ngeselin. Ya. Padahal itu realitas yang harus dihadapi. Nah, kalau tidak ada pembaharuan dari segi mental dalam pengertian ini, pasti Anda akan tersiksa. Ya. Lalu moral itu tentu adalah menunjuk kepada pertimbangan benar atau salah terkait dengan hati nurani. Nah, karena ini dua pengertian yang menjadi kesatuan ketika bicara tentang roh, maka yang mental tadi tidak boleh dipisahkan dari aspek moral tadi. Artinya bukan lagi melulu aku suka melakukannya atau aku tidak suka melakukannya. Kalau bicara benar atau salah berarti kita akan menghubungkan itu dengan Yesus Tuhan kita. Nah, di situ kita bicara tentang iman. Kita mesti bertanya apa yang Tuhanku kehendaki untuk kulakukan. Apakah kalau aku memasukkan obat tidur sedikit ke kopi suamiku supaya dia jangan rewel, itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau tidak, ya? Apa panggilanku di tengah situasi seperti ini? Itu dibaharui di dalam roh. Lalu yang kedua itu dibaharui di dalam pikiran. Nah, kata pikiran yang dipakai di sini adalah kata nous, itu menunjuk pada pusat pertimbangan intelektual maupun emosional. Maka sebagai orang-orang yang telah hidup di dalam Tuhan, kita juga dipanggil untuk berproses dalam pembaharuan terkait dengan kualitas pertimbangan intelektual dan emosional di dalam tips di akhir penyampaiannya. Pak Evans memberikan tips tahan, TAHAN. Ya. Lalu salah satu yang ditekankan adalah yang pertama itu fokus, ya, urusan apa yang menjadi tujuan. Maka ketika kita bicara tentang pembaharuan di dalam pikiran, soal ini menjadi penting, yaitu apa yang paling menjadi fokus perhatian di dalam proses pertimbangan intelektual dan emosional ketika kita menghadapi apapun, termasuk ketika kita menghadapi new life, new lifestyle di dalam masa pandemi yang mungkin kebiasaan itu tetap harus kita pertahankan karena sebagian ahli kan mengatakan virus itu ya tidak akan hilang. Dia akan selalu ada bersama kita, maka kita harus belajar bersahabat dengan coronavirus dan bagaimana kita memang yang harus melakukan adjustment di tengah perubahan yang terjadi itu. Nah, di sanalah iman kita di dalam Kristus memberikan kepada kita kekuatan dan pengharapan yang memungkinkan kita bisa menjalani proses pembaharuan ini. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita akan berdoa
Ya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga pagi sampai menjelang tengah hari ini, kami boleh bersama-sama belajar bersama dengan hamba-Mu, Dr. Evans, yang sudah membukakan, menyegarkan pemahaman-pemahaman kami terkait dengan bagaimana kami bisa semakin dimampukan merawat kesehatan mental di tengah masa pandemi ini. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami tidak sendirian, tapi kami adalah pengikut-pengikut Kristus yang memang diberikan tanggung jawab untuk terus berproses, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, terus dibaharui di dalam roh dan pikiran, sehingga dengan perspektif iman yang seperti itu, kami juga akan makin dimampukan merawat kesehatan mental khususnya di tengah masa pandemi ini, agar relasi-relasi yang kami jalin dengan orang-orang di sekitar kami justru boleh menjadi semakin positif, semakin kuat, dan saling menguatkan. Dengan kerinduan itu kami juga berdoa buat teman-teman kami yang masih bergumul dengan kelemahan tubuh, dengan sakit penyakitnya. Kami berdoa khususnya untuk Ibu Lina Sucipto, Ibu Damayanti, Pak Edward, dan juga Angel, dengan kondisi mereka masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan untuk sempurnakan upaya-upaya pengobatan, perawatan yang dilakukan. Kadang bisa terjadi bahwa penyakit yang kami alami itu muncul dan hilang dan muncul lagi, seperti yang dialami oleh beberapa orang, dan kondisi seperti itu bisa membuat kami cemas, bisa membuat kami juga frustrasi, bahkan depresi. Maka biarlah Tuhan, Engkau dengan kuat kuasa Roh Kudus yang boleh menerangi hati dan pikiran orang-orang yang mengalami pergumulan seperti itu, sehingga tetap mampu memaknai apa yang mereka alami di dalam perspektif iman yang meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ya Bapak, kami turut bersyukur bersama dengan beberapa sahabat kami yang Tuhan boleh tambahkan usianya di bulan September ini, yaitu Ibu Kristina, Esther Sugiaman, Teresia, Pak Suherman, Yati Tulus, Septina Mida. Ya Bapak, kami bersyukur bersama mereka karena kami tahu pertambahan umur ini berarti kesempatan yang masih Tuhan berikan agar mereka bisa terus memuliakan Tuhan, baik di tengah keluarga, dalam persekutuan jemaat, bahkan dimanapun berada. Tuhan yang terus juga memberikan berkat-Mu buat teman-teman kami ini seisi keluarga masing-masing, baik dalam bentuk kesehatan tubuh, rezeki, dan terutama biarlah di dalam kehidupan mereka selalu ada kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak, kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa mengatasi pandemi yang masih terus melanda. Kami bersyukur untuk perubahan-perubahan yang menggembirakan sebagai hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan dukungan semua pihak termasuk gereja ketika dalam kenyataannya vaksinasi massal boleh terus dilakukan dan semakin banyak orang yang mengalami vaksinasi ketika di berbagai daerah
persebaran virus itu juga sudah makin dapat ditangani, dikendalikan dengan baik, tapi itu tidak mengurangi tanggung jawab kami, dan kiranya Tuhan juga yang boleh terus menanamkan disiplin dalam diri masyarakat bangsa kami untuk tetap memberlakukan protokol kesehatan sebagai bagian dari kenormalan baru yang harus dipraktikkan. Terima kasih ya Bapak, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengikuti seminar, juga sudah mendengarkan firman, saatnya kita memberikan persembahan. Saat persembahan saya akan membacakannya di dalam 2 Korintus 9 ayat ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, persembahan yang dapat dilakukan melalui pertama, dikumpulkan dalam amplop tersendiri dan dibawa saat kita sudah dapat beribadah kembali di gedung gereja. Kemudian yang kedua, melalui transfer ke rekening BCA, nomor rekening 0948 48848 atas nama GKI Jabar GKI Gading Indah. Persembahan diakhiri dengan angka 5. Contoh, Rp105 atau 50.000 5 dan seterusnya sebagai tanda persembahan dari Persekutuan Dewasa, atau dengan scan QRIS, kodenya ada di samping. Jadi boleh sekarang langsung di-scan, langsung keluar kodenya. Demikian Bapak Ibu, kita menyanyikan satu lagu untuk persembahan kita. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu
Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau selalu menjadi bagian dari kehidupan kami yang begitu banyak permasalahan dan kadang membuat kami kehilangan akal sehat dalam menghadapi pandemi. Terima kasih atas pemeliharaanmu. Kami boleh melewati hari-hari di masa pandemi yang lalu. Terima kasih atas berkat yang Engkau berikan. Kami terus merasakan berkat-berkat-Mu, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Kalau tadi kami sudah mengikuti seminar kesehatan mental, kiranya materi seminar yang sudah dijabarkan Dr. Evans boleh menjadikan kami orang-orang yang bermental kuat, sehat, sejahtera, bermakna, dan kami boleh terus bertahan menjalani kehidupan ini karena Engkau yang membimbing kami. Bapa, kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang sudah disampaikan Pendeta Roni boleh menjadi pedoman untuk kehidupan kami semua. Berkati dan sertai terus hamba-Mu, Pendeta Roni, yang telah menyampaikan berita firman-Mu, beserta keluarganya dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang hadir hari ini, agar Engkau akan bersama kami dan memberkati semua yang sudah kami lakukan. Berkati juga mereka yang tidak dapat menghadiri persekutuan hari ini. Engkau memberikan kami semua kesehatan dan kekuatan jika kami lemah. Baharui kami selalu terus dengan Roh Kudus-Mu dan pikiran agar fokus kami hanya untuk terus beriman hanya kepadamu saja. Saatnya kami memberikan persembahan kami, berkati tangan-tangan untuk mengelolanya, agar persembahan yang kami berikan boleh menjadi berkat bagi pertumbuhan gerejamu di GKI Gading Indah. Bapa, inilah doa kami. Jadikan kami berkat yang berkenan darimu untuk orang-orang di sekitar kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama sudah sampai di penghujung acara kita di hari Rabu hari ini. Kita sudah mendapatkan banyak pelajaran dari Dr. Evan dan juga dari Pendeta Roni Nathanael. Ada hal-hal yang kita sudah dengar dan yang akan terus kita pelajari agar supaya kita tetap kuat menghadapi masa yang tidak mudah ini. Tetapi yang pasti kita bisa melaluinya. Kita belajar hal-hal yang baru, kita fokus untuk masa depan kita, dan yang lebih penting lagi kita belajar dalam proses hidup kita ini hingga kita bisa menanggalkan manusia yang lama kita dan mengenakan manusia yang baru. Sebelum kita sampai ke doa penutup dan berkat yang nanti akan disampaikan atau dibawakan oleh Pendeta Roni, kita sama-sama akan menyanyikan sebuah pujian Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang.
kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Mari kita kembali berdoa. Kami akan segera mengakhiri persekutuan dewasa GKI Gading Indah yang diselenggarakan secara virtual ini. Namun kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir, terus dilimpahkan atas diri setiap kami, seisi keluarga kami masing-masing, bahkan terus juga mempersatukan kami. Bapa, di tengah kesesakan hidup yang harus kami alami ini, manakala kami menggantungkan diri hanya pada kekuatan sebagai manusia, niscaya kami bisa mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, frustrasi, stres, depresi, dan sebagainya. Kesehatan mental kami bisa terganggu. Tapi kami bersyukur Engkau Bapa yang mengasihi kami, tidak pernah meninggalkan kami. Maka biarlah Engkau yang boleh tetap menyertai, memberkati satu persatu anak-anak-Mu ini, dan khususnya bagi Dr. Evans, seisi keluarga, Tuhan yang berikan berkat-Mu, yang memampukan dia untuk juga bisa terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih ya Bapak. Ada banyak hal yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan hidup kami. Tapi satu hal yang kami tahu pasti, yang kami yakin, bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan ada yang sia-sia. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita untuk hari ini sudah selesai, dan mewakili semua teman-teman dari Persekutuan Dewasa, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Evan dan juga kepada Pendeta Roni untuk pelayanan yang diberikan untuk hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak-Bapak. Ada pengumuman untuk minggu depan, Persekutuan Dewasa GKI Gading Indah sudah di bulan Oktober, tanggal 6 Oktober 2021, mengambil tema keluarga yang dirahmati Allah dengan pembicara Pendeta Emeritus Suatami Suteja, liturgos Ibu Eni Idawati, dan doa persembahan oleh Ibu Ariadna. Baiklah, saya serahkan kepada pengurus KD untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Foto dulu dong, mumpung masih lumayan banyak, udah mulai pada kabur. Jadi pengumuman pertama adalah kita foto bersama. Boleh tolong kameranya dibuka? Iya sayang, tinggal 46, tadi ada 61. Iya makanya, begitu berkat selesai udah. Mari
Saya bisa dapat satu layar ini. Ada beberapa yang belum. Oke, seadanya ya. Siap, 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Yes, terima kasih. Ya. Pengumuman itu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yati, ucapan terima kasih sekaligus juga untuk persekutuan minggu depan. Namun juga mau mengucapkan terima kasih buat para pelayan yang bertugas pada hari ini, yaitu Pak Tulus sebagai moderator, Ibu Yati Tulus sebagai liturgos, Penantua Miranda untuk doa syafaat, termasuk juga